Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya akan membacakan nas bagi kita, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melanjutkan belajar tentang buah roh. Dan kali ini kita akan belajar tentang buah roh sukacita. Sebagaimana sebelumnya saya sampaikan kepada kita bahwa dalam belajar Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini, kita harus selalu mengingat bahwa yang kita pelajari adalah buah roh, yaitu buah yang dihasilkan Roh Kudus, bukan buah kita, bukan buah yang kita hasilkan. Dengan demikian, ketika kita berbicara tentang sukacita, maka sukacita yang dimaksud haruslah sukacita menurut Roh Kudus, bukan menurut kita atau menurut dunia ini. Dan arah kita dalam mempelajari hal ini bukan sekedar soal bagaimana supaya kita mempunyai buah roh, tetapi bagaimana kita harus belajar mengikuti pimpinan roh. Hal ini sesuai dengan konteks yang dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 24 dan 25 tentang bahwa kita orang-orang percaya adalah milik Kristus, yang berarti kita bukan milik kita lagi. Dan karena itu kita adalah milik Kristus. Karena kita adalah milik Kristus, maka hidup kita adalah dipimpin oleh Kristus, yang disebut dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ini konteksnya. Kita orang-orang yang percaya yang adalah milik Kristus, yang bukan milik kita lagi, melainkan milik Kristus. Dan kita yang adalah milik Kristus, dalam diri kita ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang harus menjadi pemimpin dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian ketika belajar tentang sukacita sebagai buah roh, berarti kita sedang belajar bagaimana mengikuti sukacita yang berdasarkan Roh Kudus. Jadi kita tidak sedang berusaha mencari atau membangun sukacita kita sendiri, melainkan sedang belajar mengikuti sukacita yang sesuai dengan sukacita oleh Roh Kudus. Karena bukan tidak mungkin kita bisa menjadi orang Kristen yang mengikut Tuhan, tapi karena kita ingin meraih atau memperoleh sukacita kita sendiri. Bukan tidak mungkin itu terjadi. Kita sudah mempunyai gambaran-gambaran atau cita-cita tentang sukacita kita. Lalu supaya sukacita kita itu kita raih, bisa kita raih, kita peroleh, maka kita ikutilah Tuhan Yesus. Dengan harapan Tuhan Yesus memenuhinya, Tuhan Yesus memberikannya semuanya. Kalau arahnya seperti itu, kita sudah sedang berada di arah yang keliru. Karena buah roh berarti mengikuti pimpinan roh. Kalau bicara sukacita sebagai buah roh, maka sukacita yang kita bicarakan adalah sukacita berdasarkan Roh Kudus, bukan berdasarkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah sukacita menurut Roh Kudus? Tentu pertanyaan ini sama dengan apakah sukacita menurut Tuhan. Pertanyaan ini sangat penting dan harus kita jawab dengan benar. Saudara, dalam bahasa asal Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, kata sukacita itu dipakai kata kara. Nah, tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesianya, kata kara ini, dalam Alkitab bahasa Yunani, kata kara ini sangat banyak sekali terdapat dalam Perjanjian Baru. Tetapi dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata kara ini diterjemahkan dalam dua kata. Kadang diterjemahkan dengan kata sukacita, tapi kadang diterjemahkan dengan kata gembira. Tetapi tidak masalah. Artinya ketika Alkitab berbicara tentang sukacita, itu adalah kara. Ketika Alkitab berbicara tentang gembira, itu adalah kara. Artinya gembira atau sukacita sama-sama kara.
berarti gembira sama saja dengan sukacita. Jadi artinya tidak berbeda, maksudnya pun tidak berbeda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang menjadi sukacita atau kegembiraan Roh Kudus? Atau sukacita dan kegembiraan Tuhan? Apakah? Saya mengajak kita melihat lebih dahulu Lukas 15 ayat 7. Dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa ada sukacita di surga, yaitu ketika satu orang berdosa bertobat. Ini adalah penjelasan dari perumpamaan 100 ekor domba, 99 ditinggalkan gembala karena ada satu domba yang sesat. Lalu domba itu dicari sampai ketemu. Dan begitu ketemu, domba itu dirangkul, digendong, dan dibawa kembali ke kandang. Artinya apa? Ketika ada orang yang hidup dalam dosa, menerima kedatangan Tuhan, menerima Tuhan Yesus, dan memberi dirinya dibawa oleh Yesus kepada kebenaran, maka di situ ada sukacita besar di sorga. Ketika orang bertobat kepada Kristus, di sanalah ada sukacita di sorga. Tentu sukacita sorga adalah sukacita Tuhan kita. Saudara, percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah pertobatan yang sejati, yaitu berbalik dari pemahaman keselamatan oleh usaha sendiri yang tidak akan pernah berhasil, lalu berbalik kepada iman yang benar, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Percaya dan menerima Tuhan Yesus, itu adalah pertobatan yang sejati. Ketika kita mengalami pertobatan yang sejati itu, maka ada sukacita besar di surga. Nah, lalu pertobatan yang sejati itu tentu harus terus berproses setiap hari demi hari, mengalami pembaharuan hidup yang kadang juga sering kita sebut pertobatan hari lepas hari. Nah, itu adalah perkara-perkara yang membuat sukacita bagi Tuhan. Itulah sukacita menurut Tuhan. Saudara, selanjutnya kita lihat Yohanes 15 ayat 8 sampai 11. Di sana dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, bagian ini Yohanes 15 ayat 8 sampai 11 ini di sana dijelaskan apa yang menjadi sukacita Tuhan. Yesus katakan, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Apakah yang menjadi sukacita bagi Yesus? Dalam Yohanes 15 ayat 8 sampai 11 ini diterangkan dalam beberapa ungkapan, yaitu ketika kita berbuah banyak dalam kebenaran, ketika kita mengasihi dengan kasih Kristus, ketika kita tekun dalam perintah-perintah Tuhan, itulah sukacita bagi Kristus. Sukacita yang seperti inilah yang harus juga kita ikuti, kita miliki dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita melihat lagi Matius 5 ayat 11 dan 12. Di sana dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, Matius 5 ayat 11 dan 12 ini, di sana bisa kita lihat bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita bersukacita, bahkan sekalipun kita harus menderita aniaya karena kebenaran. Bagaimana kita bersukacita? Apa dasar kita? Karena ada upah kita di surga. Inilah sukacita yang diinginkan Tuhan. Saudara, kita diajak untuk tidak melihat apa yang kita terima di dunia ini ketika kita mengikut Tuhan, tetapi untuk mengingat ada upah kita di surga yang menjadi pangkal sukacita kita dalam melayani Tuhan.
Karena itu adalah sebuah keanehan dan telah menjadi aneh jika kita orang percaya dalam perjuangan iman kita, dalam pelayanan-pelayanan kita jadi bersedih hanya karena merasa tidak dihargai. Itu keanehan. Kalau kita sedih karena merasa tidak dihargai, kalau kita sedih karena merasa tidak diapresiasi dengan baik atas pelayanan, atas perjuangan iman kita sebenarnya sedang aneh. Karena Yesus katakan apa? Kendati itu terjadi, maka bahwa kita harus bersukacita. Bersukacita dan bergembira. Kendati yang kita alami ada banyak hal-hal yang adalah kesusahan ataupun penderitaan. Karena itu, kita tidak boleh bersedih atau kehilangan sukacita atau kegembiraan. Karena kita harus mengalami kesusahan dalam mengikut atau melayani Tuhan. Kita tidak usah bersedih dan tidak boleh bersedih. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kalau kita melihat lagi Lukas 10 ayat 17 sampai 20, di sana dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saudara, ketika murid-murid yang diutus Tuhan Yesus kembali, mereka bercerita di dalam sukacita yang besar karena ketika mereka mengusir setan demi nama Yesus, setannya keluar. Ketika mereka melakukan sesuatu demi nama Yesus, apa yang mereka ucapkan terjadi. Itu membuat mereka gembira. Dan mereka dengan gembira pula menceritakannya kepada Yesus. Tapi apa respon Yesus? Yesus justru katakan, jangan karena semua itu kau jadi gembira. Atau jangan kegembiraanmu karena itu. Tapi biarlah kegembiraanmu karena namamu ada tercatat di surga. Saudara, ini menjelaskan bahwa sukacita atau kegembiraan bagi Tuhan adalah ketika nama kita ada di surga. Dan inilah yang harus menjadi sukacita kita juga. Ketika kita mengingat bahwa nama kita ada terdaftar di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nama kita ada terdaftar di surga. Ini adalah pokok atau pangkal dari kebahagiaan, sukacita, kegembiraan kita yang sejati. Kenapa? Karena memang lancarnya pelayanan, berhasilnya pelayanan seperti yang kita pikirkan atau seperti yang kita harapkan, itu tidak selalu terjadi. Itu selalu relatif. Bisa ya, bisa tidak. Itu sebabnya tidak boleh menggantungkan sukacita kepada itu. Tetapi sukacita kita harus kita gantungkan kepada mengingat selalu bahwa nama kita ada terdaftar di surga. Bagaimana nama kita ada terdaftar di surga? Firman Tuhan sudah jelas katakan bahwa setiap orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bukankah yang disebut dengan anak-anak mereka adalah ahli waris? Bukankah kita yang adalah anak-anak Tuhan, kita adalah ahli waris kerajaan surga? Dan itu sudah dinyatakan dalam firman Tuhan, bahwa kita ini adalah ahli waris kerajaan surga, karena kita anak-anak Tuhan. Dalam Galatia 4 ayat 6-7 itu sangat jelas. Inilah sukacita kita yang sejati, yang tidak akan hilang. Karena itu, janganlah kita lagi bersikap seolah-olah kita tidak mempunyai hal ini, yang sejati ini. Dengan membiarkan diri kita kehilangan sukacita hanya karena kita tidak dapat atau tidak memperoleh perkara-perkara yang sementara. Janganlah kita membiarkan diri kita kehilangan sukacita atau kegembiraan hanya karena hal-hal yang bersifat rumput kering yang hari ini ada, besok lisut, besok layu, atau besok musnah. Jangan kita biarkan diri kita tidak lagi sukacita karena itu. Jangan kita biarkan kita kehilangan sukacita karena hal-hal yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Itulah sukacita menurut Tuhan yang harus kita ikuti. Karena seperti sejak awal saya katakan, bukan kita tidak sedang berbicara atau tidak sedang mempelajari atau tidak sedang mencari bagaimana supaya sukacita kita miliki, tapi bagaimana supaya sukacita menurut Tuhan itu yang menjadi milik kita. Itu artinya hidup dipimpin oleh Roh. Jadi sukacita yang kita ikuti pun adalah sukacita menurut Roh atau menurut Tuhan. Saudara-saudara, tidak bisa kita pungkiri memang bahwa teramat sangat banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita bersukacita dan bergembira. Itu baik, tetapi mari kita selalu mengingat bahwa sukacita yang paling Tuhan rindukan menjadi sukacita kita adalah ketika kita bertobat dari hidup dalam keberdosaan kepada hidup dalam kebenaran. Ketika kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita tetap tekun mengikut Tuhan, tekun melayani Tuhan, kendati keadaan begitu sulit. Itulah yang dirindukan Tuhan menjadi sukacita kita. Karena itulah sukacitanya. Demikianlah buah Roh adalah sukacita. Sukacita yang dibuahkan oleh Roh Kudus. Demikian adanya. Dan kita harus mengikuti pimpinan sukacita yang demikian. Pimpinan Roh Kudus. Dengan sukacita yang demikian. Kiranya Tuhan menolong kita dalam memahami maksudnya. Amin. Shalom.